Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan penulisan partikel dan kata sandang si dan sang. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Ratu Aprilia. Saya Malika Putri Hendriani. Saya Sophia. Saya Aisyah Arif. Saya Sabina Syamsaklima. Oke, selanjutnya. Pertama, ada materi. Dalam presentasi ini ada 3 materi, yaitu penulisan partikel, kedua pemakaian kata sandang si, dan ketiga pemakaian kata sandang sang. Lanjut aja langsung ke penulisan artikel. Partikel adalah sejenis kata tugas yang memiliki bentuk khusus, yaitu sangat ringkas, kecil, dengan fungsi tertentu. Pada suatu kalimat, partikel pun ditulis terpisah dari kalimat yang mempersiapkannya. Contohnya yaitu, kami pun turut bersedih atas kepergian beliau. Mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, partikel adalah kata yang biasanya tidak dapat diinfleksikan atau perubahan bentuk kata, mengandung makna gramatikal dan tidak mengandung makna leksikal. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, untuk yang contoh lah, bacalah buku itu baik-baik. Itu contohnya. Partikel dan partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Misalnya, apapun permasalahan yang muncul, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Atau contohnya, kami pun turut bersedih atas kepergian beliau. Untuk partikel kah, yaitu untuk menegaskan kalimat tanya atau interrogatif. Atau secontohnya itu, apakah dia menggunakan baju putih, seperti itu. Kalau untuk partikel per yang berarti demi, tiap, mulai, atau melalui ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya, mereka masuk ke dalam ruang rapat satu persatu. Harga kain itu 50.000 per meter. Karyawan itu mendapatkan kenaikan gaji per 1 Januari. Fungsi partikel tah yaitu dipakai dalam kalimat tanya. Kalau untuk di kamus KBBI, contoh partikel tah itu nggak ada. Tapi kalau saya ngeliat di Google, partikel tah itu dia kayak seperti bagaimana tah gitu. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Ya, pengertian kata sandang. Kata sandang atau yang disebut dengan artikel merupakan jenis kata tugas dalam bahasa Indonesia. Nah, menurut Harimukti Tridalaksana, dalam bahasa Indonesia, artikula adalah kategori yang mendampingi nomina dasar, nomina verbal, dan pronominal, dan verbal pasif dalam konstruksi eksosentrik. Nah, kata sandang merupakan kata yang tugasnya membatasi makna. Nah, kata sandang sendiri pun hanya dipakai sebagai penjelas kata-kata yang ada di depannya, sehingga kata sandang tidak memiliki makna sendiri yang harus ditulis berdampingan dengan kata lain. Contoh dari kata sandang adalah si dan sang.
berikutnya. Perbedaan si dan sang. Kata sandang si dikenal memiliki pemahaman lebih bersifat seimbang dan sama rata. Penggunaan kata sandang si biasanya dipakai untuk menyatakan ejekan, keakraban, atau personifikasi. Sedangkan kata sandang sang memiliki kesan kedudukan atau derajat yang lebih tinggi. Penggunaan kata sandang sang biasanya dipakai untuk meningkatkan harkat atau memberi rasa hormat. Namun makna dari penggunaan kedua kata sandang dapat juga untuk memberi kesan lain, tergantung kata benda yang mengikutinya. Ada kata sandang si. Si digunakan untuk menandai kata benda makhluk hidup secara umum, dan si digunakan secara terpisah dengan kata yang mengikutinya. Si ditulis kecil ketika berada selain di awal kalimat. Contohnya kayak surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Jadi sinya ditulis kecil. Terus dalam cerita itu si Pitung berhasil menolong penduduk. Tokoh itu memberikan hadiah kepada si pembeli. Oke, selanjutnya ada kata sang ditulis dengan huruf awal kapital jika merupakan unsur nama Tuhan. Misalnya, yang pertama, kita harus berserah diri kepada Sang Pencipta. Yang kedua, pura dibangun oleh umat Hindu untuk memuja Sang Hyang Widiwasa. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.